Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Desmaina Wijaya dengan NIM 19042098, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, disiplin SDM, pembinaan jiwa korp dan kode etik SDA, dan pembinaan dan sistem karir. Yang pertama, konsep pembinaan SDM. Menurut Wibowo, sumber daya manusia dalam setiap organisasi meskipun telah melalui tahap seleksi yang baik, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih selalu menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri. Selanjutnya, menurut Musanef, menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan hasil guna. Selanjutnya, menurut Tolha, pembinaan adalah suatu proses hasil atau pertanyaan yang menjadi lebih baik. Dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu. Selanjutnya ada disiplin SDM. Kedisiplinan merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin kerja seorang pegawai, semakin baik kinerja yang dapat dicapai. Tanpa disiplin yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya, pengertian disiplin. Disiplin ialah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketentraman, dan ketertiban. Disiplin kinerja juga mempengaruhi kinerja karyawan. Selanjutnya, disiplin kinerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Selanjutnya, pembinaan jiwa korp dan kode etik SDA. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik PNS, pada bab 2 pasal 2, yaitu pembinaan jiwa korp, pegawai negeri sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan pengabdian, kesetiaan dan ketaatan pegawai negeri sipil kepada negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pasal 3 terdapat tujuan dari pembinaan jiwa korp pegawai negeri sipil. Yang pertama, membina karakter atau watak. Kedua, mendorong etos kerja pegawai negeri sipil. Ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korp dan kode etik PNS pada bab 4 pasal 7, yaitu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam peraturan pemerintahan ini. Selanjutnya, pada pasal 8 terdapat etika dalam bernegara, yaitu melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara, menjadi pesekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia, menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintahan. Selanjutnya, menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif, dan tidak memberikan kesaksian palsu atau yang tidak benar. Selanjutnya, pembinaan dan sistem karir. Pembinaan adalah suatu tindakan proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik.
Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, dan evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Selanjutnya, sistem karir merupakan salah satu aturan yang ada di seluruh lembaga atau perusahaan yang mana sistem karir ini bertujuan agar adanya motivasi dari seorang karyawan. Pada dasarnya, pembinaan itu sendiri telah dibahas di awal bahwasannya pembinaan tersebut bertujuan agar SDM mampu berkembang dan menjawab seluruh tantangan yang ada. Menurut Bertanila tahun 2011 bahwasannya adanya perundang-undangan yang membahas tentang pengangkatan aparatur sipil negara dalam jabatan struktural, di antaranya pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 100 tahun 2000 yang menyatakan pola pikir adalah pola pembinaan ASN yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan ketertarikan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan, pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang ASN sejak pengangkatan pertama sampai pensiun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.